Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode 11. Pagi itu, Kenshin yang berangkat kerja, untuk pertama kalinya ia naik motor. Setelah beberapa menit sampailah ia di jalan raya. Motor tua yang kondisinya dirasa gak nyaman. Oleh karena hal tersebut ia pun harus berjalan pelan. Saat melewati belokan, tiba-tiba motor tersebut gasnya tak terkendali, remnya pun gak berfungsi dengan baik. Tak disangka, di belokan tersebut ada beberapa mobil mewah yang sedang berhenti. Motor tua yang mulai susah dikendalikan, kemudian menabrak bodi dan pintu mobil mewah tersebut. Brak brak brak, Kenshin terjatuh. Motornya jelas rusak, terlebih lagi kondisi mobilnya. Mobil yang diketahui bermerek mahal, yang bergaya mobil sport tersebut, rusak parah bodi dan pintunya. Kenshin yang terjatuh saat itu, ajaibnya, hanya terluka pada bagian lengan dan kaki kanan yang tergores. Celananya sobek di pinggir, kemudian, ia mencoba untuk berdiri. Sementara, di pagi itu, pagi yang biasa di mana banyak orang akan melakukan aktivitasnya, jadi terkonsentrasi pada kejadian tersebut. Mereka melihat seorang pemuda yang memakai baju cleaning service bermotor butut menabrak mobil mewah yang sedang diparkir di pinggir jalan. Semua orang yang melihat pun tak bisa membayangkan tentang berapa banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk mengganti atau memperbaiki mobil mewah itu. Semua pandangan mata pagi itu tertuju pada Kenshin. Tak sedikit orang yang merasa iba dan kasihan pada Kenshin yang hanya kerja sebagai seorang cleaning service. Mereka pun segera menolong dan membawa Kenshin ke tepi jalan, tepat di depan komplek perkantoran megah. Lalu, di manakah sang pemilik mobil itu? Ternyata sang pemilik mobil mewah tersebut belum mengetahui jika mobil mewah yang ia parkir di depan itu telah rusak bodi dan pintunya akibat ditabrak seorang cleaning service. Ia baru mengetahui jika mobilnya rusak ketika mendapat kabar berita dari salah seorang security. Ternyata, ia wanita karir yang bekerja di kompleks perusahaan ini, yang mana saat ini Kenshin ada di depan halaman masuk kantornya. Sang pemilik mobil yang mendapat berita itu kaget luar biasa, lalu ia keluar bersama teman-temannya, yang kebanyakan dari mereka, jika terlihat dari pakaian kerjanya adalah orang penting di perusahaan itu. Lalu, dilihatlah kondisi mobil miliknya. Astaga, oh my god, kenapa bisa gini? Siapa yang melakukannya? Ucap sang pemilik mobil tersebut. Alhasil, semua mata tertuju pada seorang pemuda yang duduk di halaman pos security, dengan posisi duduk dan tangannya yang memegang HP jadul. Kemudian, Kenshin dihampiri oleh wanita tersebut dan teman-temannya. Sekedar diketahui, kondisi psikologis Kenshin saat itu masih tetap tenang. Ia hanya gak nyangka aja bisa terjadi hal yang demikian. Melihat Kenshin yang tetap tenang, wanita tersebut malah menjadi marah. Lalu berkata, "Hei mas, Anda kok masih bisa santai duduk di situ?" Maksudnya menyindir Kenshin. Lalu ia melanjutkan, "Anda tahu, harga mobil itu 5 miliar mas. Anda kerja 100 tahun gak bakalan dapat duit segitu." Lalu, teman yang lainnya pun ikut-ikutan mengolok dan menginterogasi Kenshin. Mereka bertanya, "Kamu punya KTP?" Lalu dikeluarkanlah KTP Kenshin kemudian dilihat oleh orang yang ada di depannya. Terlihat usia Kenshin sama rata-rata dengan wanita karir dan teman-temannya itu. "Kerja apa mas?" mereka bertanya kembali. "Cleaning service," Kenshin menjawab dengan tenang. Lalu, salah seorang di antara mereka kemudian menyela dengan nada yang tidak enak didengar. "Waduh, kerjanya aja gitu, gaji setahun pun gak bakalan bisa buat beli satu ban dalam," maksudnya ban dalam mobil mewah tersebut. Praktis, Kenshin di pagi itu menjadi tontonan warga, khususnya para pengguna jalan di sekitar lokasi kejadian, dan umumnya bagi staf dan karyawan yang ada di perusahaan tersebut, yang mana pagi itu sedang ramai-ramainya berdatangan ke kantor. Lalu, di balik keramaian itu, terdengar dari obrolan staf wanita yang ada di situ yang sedang melihat Kenshin. Ujarnya, "Ini cowok cakep juga ya." Temannya pun menyahut, "Hus, awas bos lagi marah tuh entar runyam jadinya." Oh, admin jadi tahu. Ternyata wanita yang berdiri di samping jalan sebelumnya bukanlah pemilik mobil tersebut. Ternyata pemilik sesungguhnya adalah seorang pimpinan perusahaan, yang kantornya berdiri tepat di mana Kenshin saat ini berada. Pantas, mobilnya berharga miliaran. Lalu sang pemilik itu bertanya pada Kenshin, "Mas, ini gimana lanjutannya? Masuk penjara apa mas mau ganti?"
Dengan sombong, pemilik mobil mewah yang diketahui bernama Rena itu, nama yang terlihat dari identitas di baju dan plat nomor mobilnya yang sama, makin meremehkan Kenshin. Itu motor Anda yang butut. Meskipun 1000 buah jika dijual, gak bakalan bisa buat beli pintu mobilnya. Lalu, teman laki-lakinya yang lain pun ikut menyahut dengan candaan gak enak pula. Ren coba tanya, barangkali dia punya tanah atau sawah di desa, lumayan kan bisa buat tambahan. Hei hei hei. Kenshin mendengar itu semua, ia tetap tenang dan tersenyum. Kemudian Kenshin pun berkata pada wanita tersebut, saat itu masih dilihat sejumlah karyawan yang akan masuk kerja, termasuk beberapa warga dan pengguna jalan di pagi itu. Kenshin menjawab, sambil memegang HP jadulnya. Iya, saya bersalah non. Minta maaf, mengenai masalah kerusakan dengan mobilnya. Nanti, akan saya ganti baru semua. Mendengar ucapan Kenshin, semua orang yang ada di situ, makin melihat Kenshin dengan pandangan negatif. Anak ini mimpi di siang bolong kali. Tak terkecuali si Rena sang pemilik mobil mewah itu. Ia berbicara dalam bahasa Inggris. What's I'm not here false. Yang artinya, apa saya agak salah dengar nih? Kamu mau ganti baru? Lantas lu duit dari mana? Itu duit asli atau duit palsu? Ujar Rena sang pemilik mobil. Lebih lanjut ia berkata lagi. Lu lihat diri lu aja, kerja apa? Ngaca mas. HP aja masih jadul gitu sok mau ganti. Rena emosi yang tak percaya pada kata Kenshin. Hingga ia mengeluarkan kata-kata kasar. Kemudian ia menelpon ayahnya, memberitahukan perihal mobil mewahnya yang tertabrak dan menjadi rusak oleh seorang cleaning service. Kenshin hanya tersenyum mendengar hal tersebut. Lalu diangkatlah HP jadul Kenshin pertanda ia akan menelpon dan menghubungi seseorang. Bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.